Sutomo lahir di Kampung Baluruan, Surabaya, Jawa Timur, 3 Oktober 1920. Ayahnya bernama Kartawan Cipto Wijojo, seorang kepala keluarga dari kelas menengah. Ibunya berdarah campuran Jawa Tengah, Sunda, dan Madura. Sutomo melakukan berbagai pekerjaan untuk mengatasi depresi yang melanda dunia saat itu. Ia menyelesaikan pendidikan HBS-nya lewat korespondensi, tetapi tidak pernah resmi lulus. Sutomo kemudian bergabung dengan KBI, Kepaduan Bangsa Indonesia. Ia pernah terpilih pada tahun 1944 untuk menjadi anggota Gerakan Rakyat Baru yang disponsori oleh Jepang. Hampir tak seorang pun yang mengenal dia. Pada Oktober dan November 1945, ia menjadi salah satu pemimpin yang menggerakkan dan membangkitkan semangat rakyat Surabaya. Meskipun Indonesia kalah dalam pertempuran 10 November, namun rakyat Surabaya berhasil memukul mundur pasukan Inggris, dan kejadian ini dicatat sebagai salah satu peristiwa terpenting dalam sejarah. Suatu ketika di akhir tahun, dokter pensiunan Wahidin singgah di Jakarta. Ia sedang melakukan perjalanannya ke berbagai daerah dalam rangka memporak-pondakan gagasannya tentang pembentukan sebuah badan yang akan menyediakan beasiswa untuk anak-anak Indonesia yang cerdas tetapi tidak mampu membiayai sekolahnya. Gagasan Wahidin itu sudah tersebar agak luas, juga di kalangan pelajar Stovia. 2 orang di antara para pelajar itu mendapatkan kesempatan bertemu dan bicara dengan Wahidin. Mereka sangat tertarik untuk mendengar cerita-cerita Wahidin. Kurang lebih 4 bulan sesudah bertemu dengan Dr. Wahidin, ia memimpin pertemuan yang dihadiri oleh para pelajar Stovia. Sutomo berpidato dengan tenang tanpa emosi, menjelaskan gagasannya secara singkat, terang, dan jelas. Pertemuan yang bersejarah itu dilangsungkan di salah satu ruangan Stovia pada tanggal 20 Mei. Dalam pertemuan itu sangat sepakat membentuk sebuah organisasi yang bernama Budi Utomo. Sutomo sebagai ketuanya. Organisasi itu adalah organisasi modern pertama yang didirikan di Indonesia. Di bidang pendidikan, Budi Utomo bertujuan untuk mendirikan sekolah-sekolah, rumah-rumah sewaan untuk anak-anak sekolah atau asrama, dan mendirikan perpustakaan. Untuk merealisasi maksud dan tujuan itu, Sutomo dan kawan-kawan mengadakan hubungan dengan pelajar-pelajar dari kota lain. Dan dengan cara itu, berdirilah cabang-cabang Budi Utomo di Bogor, Bandung, dan Magelang. Di Surabaya lah ia kemudian bertemu dengan Bung Tomo. Setelah berkenalan, Sulistina memanggil Bung Tomo dengan panggilan Mas Tomo. Walaupun Sulistina melihat sikap Bung Tomo yang tegas, ia tetap menemukan sisi romantisnya dari pria tersebut. Sisi romantis tersebut terlihat saat pada Bung Tomo berani menyatakan cinta pada Sulistina. Dengan berani, Bung Tomo menyatakan ingin menjalin hubungan serius dan mengarah pada masa depan dengan Sulistina. Tak lama setelah itu, Bung Tomo mengutarakan rasanya. Kemudian insan itu menjalin hubungan sebagai pasangan kekasih. Sejak saat itu, Bung Tomo tak hanya merasakan semangat membela bangsa. Hari-hari Bung Tomo kini dipenuhi juga dengan kasih sayang dari Sulistina. Bung Tomo menyedup hidupnya sejak perkenalan dengan Sulistina adalah roman perjuangan.